Dan untuk berbincang terkait kemenangan Persib Bandung, kita sudah bergabung dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Mbak Fahri. Ya, Bung Harpa, apa nih arti keberhasilan Persib Bandung yang bisa menang juara pertama Liga 1 secara beruntun dalam sejarah sepak bola Indonesia? Iya, yang pasti artinya adalah sebuah kebahagiaan. Saya yakin sekali mereka saat ini sedang sangat happy, euforia, mereka sedang bergembira dan menikmati keberhasilan dari Persib Bandung untuk hat-trick ya di era Liga Indonesia modern. Dan di era Liga Indonesia modern mereka juga paling banyak juara ya, 5 kali. Dan tentunya pesta dan enjoy the moment itu layak untuk mereka rayakan. eh dari sekarang pun saya masih kedengeran nih dari tempat saya menginap, deru knalpot motor itu di seluruh penjuru jalan. Dan ya seperti yang kita tahu mereka akan segera ikut juga pawai parade kemenangan pada pagi hari ini sampai sepanjang hari ini mungkin lah di berbagai titik penjuru di Bandung. Ya, Bung, kalau misalnya kita kilas balik ya pertandingan kemarin, dari sisi taktik sebenarnya apa sih kekuatan utama Persib yang buat Persib ini begitu stabil selama 3 musim terakhir? Iya, ini sebenarnya pertanyaannya dilayangkan juga oleh wartawan kemarin waktu konferensi pers yang dihadiri Bojan Hodak dan Eliano Reinders ya. Tapi saat itu eh, yang bersangkutan Bojan Hodak itu tidak mau menjawab secara serius karena udah capek dia, sudah sangat letih dan kita tahu beliau baru berduka kehilangan ibundanya. Dia hanya menjawab ke faktor keberuntungan katanya berkali-kali dijawab seperti itu. Tapi saya yakin bukan hanya itu. Eh, Iya, kalau kita bicara Persib Bandung di 3 tahun terakhir terutama, atau sepanjang sejarah malah ya, kekuatan mereka adalah bobotoh. Memang terdengar klise ya, tapi memang faktanya seperti itu. Fans ini secara kekuatannya secara moral, dukungan dan juga finansial. Ya ketika sebuah klub seperti Persib Bandung dengan ya mungkin 45 juta atau 50 juta pendukung yang sangat loyal dan juga sangat setia, ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ya. Secara moral maupun juga finansial. Finansial itu apa? Ya mereka akan lebih mudah untuk mengenerate duit, mengenerate uang, finansial ke sponsor, ke mana-mana. Mereka mau bikin kaos atau jersey itu waktu itu saya ingat ya Tom Hai baru masuk ada PO-nya pre-order itu langsung laku 10.000 apa 10.000 unit 10.000 piece ya. Dan itu kalau dikalkulasikan berapa miliar banyak lah seperti itu ya. Dan dari sinilah mereka bisa membangun kekuatan, menyewa stadion yang bagus, kemudian membeli pemain yang bagus, menyewa pelatih yang bagus dan lain-lain. Jadi memang eh saya lihat ya Persib ini salah satu klub yang memang paling apa ya paling lengkap ya dari berbagai aspek. Dan kita lihat dengan kedalaman materi, dengan mereka punya kemampuan untuk membeli pemain hebat ya, hasilnya kita lihat mereka bisa apa ya bisa melakukan rotasi ketika satu pemain itu nggak jalan atau mungkin sedang cedera atau sedang terkena kartu. Jadi memang amazing lah buat Persib Bandung bagaimana mereka mengelola klub ini dengan sangat profesional. Artinya memang tidak bisa dipungkiri ya, loyalitas supporter ini menjadi inti kekuatan dari Persib ya, Bung Harpa? Iya, iya, iya. Saya pernah mendengar dan melihat langsung soal loyalitas ini. Jadi eh, setiap ke Bandung beberapa kali saya melihat ada salah satu brand kendaraan bermotor lah ya, yang memang menjadi produk sponsornya Persib Bandung. Itu secara sampling sampling random ya. Saya melihat memang merek ini banyak digunakan oleh orang-orang di Bandung. Paling nggak di Bandung lah ya. Walaupun ini bukan mewakili Jawa Barat karena Persib ini kan mewakili Jawa Barat ya. Tapi dari kasat mata aja saya lihat mereka seperti itu. Dan teman-teman bobotoh, saya kan banyak teman bobotoh itu memang mengaku, iya bang, saya kalau misalnya sponsor minuman itu berganti dari A ke B, ya saya juga usahakan saya minum yang B yang baru gitu, seperti itu Mbak. Jadi memang eh, ini yang saya katakan bobotoh itu kalau ibarat api unggun, dia kayu-kayu bakarnya, dia lah yang membuat yang menjadi api, yang membuat kehangatan dan menjadi tenaga buat dan itu nyata, saya melihat langsung gitu loh. Dan mereka berhari ini untuk merayakan apa ya kesuksesan yang benar-benar ya sulit mungkin untuk dicapai dalam 10-20 tahun ke depan oleh klub manapun. Boboto adalah kayu-kayu bakar yang menjadi inti dari keberhasilan dari keberhasilan Persib ya. Tapi Bung, seberapa besar sih sebenarnya kalau Iya. misalnya kita bicara ke kedalaman skuad ya? Seberapa besar pengaruh kedalaman skuad ini dalam menjaga konsistensi Persib kalau kita bandingin dengan rival-rival lainnya?
Em, Ya bisa kita lihat waktu lawan PSM Makassar di Parepare itu paling nyata ketika eh Lucho Guececea gelandang mereka dan juga back mereka Federico Barba ini kan juga salah satu pemain yang apa ya pemain idola lah pemain dan juga pemain penting buat Persib Bandung itu absen. Kemudian waktu itu saya masih ingat Haji Umum Mukhtar mengatakan tidak ada pemain nomor nomor satu dan itu dibuktikan penggantinya Julio Cesar yang menggantikan Barba pemain yang sangat penting itu kemudian mencetak match winner atau gol kemenangan di detik terakhir 1 menit sebelum pertandingan selesai lah. Nah itu menunjukkan bahwa pentingnya kedalaman squad. Even kalau kita sedikit flashback ke Bandar Lampung di Stadion Sumpah Pemuda, ya saat itu em, juga ada gol saya lupa gol siapa dari salah satu gol pemain Persib tandukan, tapi itu hasil asis dari Kurzawa yang kita tahu juga dibeli. Saya yakin nggak murah juga ya dan walaupun hanya main setengah musim. Jadi ya Tom Hai misalnya ketika didatangkan, bagaimana peran dia di pertandingan lawan apa ya saya lupa ya. Ya lawan PSM Makassar juga dia mencetak 1 gol 1 assist itu juga membuat akhirnya Persib Bandung bisa meraih poin demi poin dan akhirnya di penghujung musim mereka memiliki apa ya penilaian yang lebih tinggi. Walaupun memang secara poin sama dengan Borneo tapi secara head to head mereka bisa mengalahkan Borneo FC. Jadi memang di seluruh dunia itu tidak bisa dipungkiri 90% atau 80 sampai 90% mungkin ya. Saya rasa kemenangan sebuah tim itu ya karena mereka punya materi pemain yang bagus. Tentu ada hal-hal lain seperti metode pendekatan taktik pelatih dan sebagainya. Tapi kalau pemainnya kurang baik misalnya dan sedikit ya susah juga. Ya ada juga memang beberapa tim apa ya yang katakanlah membangkitkan atau mendorong pemain yang biasa-biasa jadi bagus seperti Leicester dulu 2016 waktu juara Liga Inggris kan memang pemainnya tadinya nggak terkenal, tapi jadi terkenal karena dibikin oleh Ranieri. Nah, tapi ya mayoritas rata-rata klub sukses karena mereka punya kemampuan finansial untuk membeli pemain bagus dan lain-lain. Bung, banyak nih pengamat yang bilang kalau misalnya Persib ini sekarang bermain secara lebih fleksibel kalau misalnya taktikalnya. Sebenarnya apa sih evolusi permainan mereka kalau kita bandingkan dengan 2 musim sebelumnya? Ya, sebenarnya kalau mau bandingin malah selama 40 tahun terakhir sebenarnya. Karena dulu ini saya masih ingat ya, teman-teman Boboton yang saat ini mendengar pasti yang sudah cukup lama mengikuti Persib ini pasti tahu ya. Tahun 80-an itu sampai 90-an awal lah, Persib Bandung tuh one of the most beautiful display in Indonesia. Selain Persipura mungkin ya, dua tim ini kalau main itu paling indah, paling cantik, kaki ke kaki, mainnya lincah, pergerakan tanpa bolanya bagus ya. Tapi zaman berubah ternyata. Dan selalu seperti itu. Pendekatan permainan itu, game taktik itu selalu berubah. Ada dulu Grendel tahun 80-an awal di Italia, lalu kemudian ada kick and rush di Inggris. Kemudian ada high pressing, ada tiki takanya Barcelona macam-macam dan saat ini dengan apa ya dengan mungkin beratnya jadwal atau dengan semakin ketatnya peraturan pertandingan mungkin ya tapi intinya Persib Bandung itu bermetamorfosis menjadi tim dengan fleksibilitas dengan pragmatisme sebenarnya paling clear. Kenapa saya bilang pragmatis? Karena dalam beberapa kesempatan Persib itu tidak terlalu mau ngotot untuk menang besar ya apalagi dan itu pun bersanding dengan aturan. Jadi aturan di Indonesia itu tidak mengedepankan apa namanya selisih gol. Jadi yang penting buat mereka adalah bagaimana meraih poin setinggi mungkin dan kemudian kalau bisa head to headnya bagus dengan calon juara. Misalnya ya, sekarang itu Borneo gitu. Sehingga apa? Ya misalnya mereka lawan Persija cukup menang 2-1, babak kedua mereka bertahan total. It works. Kemudian mereka main 1-0 dengan PSM, cetak gol di menit 1 detik 13. Ya tapi kemudian mereka bertahan. It works 3 poin. Jadi nowadays people don't care about the way you play gitu. Nggak ada trofi main cantik, nggak ada trofi main bagus. Yang ada trofi yang menjadi the best di musim itu dan Persib sudah melakukan itu. Jadi saya rasa itu tadi mereka menunjuk. Nah ini juga saya harus mengapresiasi manajemen. Mereka menunjuk pelatih yang bagus dan sesuai dengan zamannya. Gitu. Itulah yang apa namanya dilakukan Bojan Hodak dan no wonder patungnya konon katanya sedang disiapkan ya. Gitu. Ya, Bung tadi sudah menyebut ya bagaimana penunjukan Bojan Hodak ini menjadi sangat penting. Tapi sebenarnya bagaimana Bung melihat kepemimpinan dari Bojan Hodak dalam membentuk identitas dari permainan Persib? Amazing, amazing ya karena saya juga
berkesempatan ya melihat langsung menginterview beberapa pelatih dunia, Mourinho, Guardiola dan lain-lain, dan beberapa atribut itu dimiliki oleh Bojan Hodak. Salah satunya adalah pola komunikasi. Ya, kemarin baru saja saya menghadiri konferensi pers langsung. He knows what to say, do and don'ts-nya. Ini tipikal pelatih-pelatih modern di dunia. Jadi bukan hanya sekedar taktik. Kalau karena taktik, Mbak, sebenarnya semua orang bisa aja mengambil lisensi D, lisensi C, lisensi B, lisensi A, itu bisa aja, walaupun memang butuh waktu ya. Tapi bagaimana seorang pelatih itu punya up to date dengan situasi terakhir, kemudian mengerti timnya seperti apa, mengerti liganya seperti apa, sehingga dia selalu tahu bagaimana pendekatan di lapangan dan juga pendekatan di apa ya, bukan sosial media ya, tapi di komunikasi gitu. Beberapa kali dia melakukan itu, kemarin pun seperti yang saya katakan, tahu saatnya dia bercanda, bukan bercanda ya, santai dengan menjawab tadi ya Persib Bandung juara karena beruntun. Apa yang kamu lakukan setelah ini? Dia bilang, besok saya akan bangun pagi, sarapan gitu ya. Maksud pertanyaan wartawan itu kan sebenarnya apakah kamu akan tanda tangan kontrak baru atau apa gitu. Tapi ada saat ini dia akan menjawab serius gitu. Jadi memang orang sering lupa gitu. Pelatih itu bukan hanya soal taktik, tapi juga soal reputasi dia. Kemudian juga soal komunikasinya. Karena begini, ruang ganti itu adalah sangat sakral. Sekali ruang ganti itu tidak bisa dikontrol, paling gampang itu contohnya Real Madrid itu. Berantakan, pasti berantakan. Ya, ada satu yang mungkin menonjol, ada satu yang marah-marah. Nah, itu kalau nggak bisa dikontrol, itu selesai. Nah, Bojan Hodak bisa melakukan itu. Kenapa? He proves gitu ya, bahwa dia seorang pelatih yang hebat dan bisa memberikan punishment dan reward yang baik. Ya, dia datang 3 musim lalu di seperlima musim awal gitu ya. Banyak orang yang mungkin agak meragukan menggantikan nama besar Luis Milla. Ternyata dia membuktikan itu dan semua terkontrol. Semua kita lihat gesturnya, bahkan seorang Mark Locke pun menghormati dia. Dan ini yang saya pikir menjadi modal penting kalau kita bicara keberhasilan Persib dalam aspek ruang ganti, teknis dan juga kepelatihan. Artinya communication skill, kemudian juga understanding ini sangat penting ya. Dan berarti bukan hanya yang dibilang Bojan Hodak kemarin ya, it's not just luck, benar-benar bukan keberuntungan, tapi bagaimana skill dia untuk bisa menjadi nakoda terhadap Persib ini menjadi sangat penting ya, Bung Harpa. Iya, ya no one believe it. Kalau dibilang Persib hanya keberuntungan ya, ya mungkin ada keberuntungan dalam hidup ada. Tapi saya selalu mengatakan gini, jadi keberuntungan itu ketika usaha bertemu kesempatan gitu. Jadi kalau misalnya contoh ya, ketika menghadapi PSM Makassar, dibilang keberuntungan, maybe yes, maybe no. Tapi kalau manajemen tidak menyediakan sleeper bus jalan darat dari Makassar ke Parepare, which is it takes 3 to 4 hours mungkin ya. Mungkin pemain akan lebih lelah sehingga mereka banyak kalah duel dalam bola-bola tanggung atau mungkin stamina sudah drop di menit 80, misalnya seperti itu. Ya kan? Atau kemudian kalau mereka nggak berusaha untuk beli Kurzawa, mungkin tidak ada asisnya yang sangat luar biasa menghadapi Bayangkara. Mungkin kalau mereka tidak membuat lapangan latihan baru, mungkin mereka nggak akan lebih kompak dari sekarang. Nah, itu yang saya katakan, luck itu ada, tapi harus disambut dengan usaha dan eh, Persib melakukan itu. Jadi Bojan Hodak intinya gini, dia tahu kapan menitik beratkan narasinya di momen-momen tertentu. Mungkin kalau momen-momen yang dia penting, dia rasa dia menitik beratkannya pada aspek teknis, dia akan jawab. Tapi kalau udah seperti ini, udahlah. Dia hanya mau enjoy, mau cepat-cepat mungkin liburan, dan kita semua tahu juga lagi-lagi beliau baru berduka. Ya dia jawab sekenanya aja. Tapi again saya percaya memang ada faktor keberuntungan, tapi keberuntungan yang disambut dengan usaha yang luar biasa dari Persib Bandung. Ya, keberuntungan dan kesempatan ya Bung Harpa. Bung, tadi ada salah satu bobotoh yang berbincang dengan reporter kami di lapangan yang menyatakan kalau Persib ini di Indonesia sudah 3 kali berturut-turut. Bagaimana optimismenya untuk bisa naik level ke level Asia? Ya, ini sebenarnya saya yakin sebagian media atau wartawan kemarin di ruang konferensi itu, saya rasa ya, mencoba untuk melayangkan pertanyaan ini gitu. Karena buat kita yang ikut bola ya buat kita yang rutin mengikuti bola terutama Persib ini, ya sudahlah, 3 kali itu sudah membuktikan bahwa mereka ya rajanya di Indonesia gitu. Dan menarik, pasti kan orang nggak ada puasnya ya dalam arti positif gitu. Pengen coba selalu yang terbaik gitu. Jadi pasti step berikutnya adalah ke level Asia. Dan sebenarnya ini sudah digaungkan oleh Persib musim lalu. Saya masih ingat ya CEO Persib Bandung Kang Adit itu mengatakan mereka pengen melangkah atau perform sebaik mungkin di ACL 2. Tapi
Dan musim lalu sebenarnya sudah cukup menjanjikan, makanya mereka beli pemain banyak kan. Kemudian dapat undiannya relatif oke, yaitu Ratchaburi, walaupun nggak gampang juga. Cuman tahun lalu mereka, menurut saya ya, agak sedikit eh, kurang taktis. Jadi ketika main di Thailand, mereka terlalu bernafsu dan akhirnya kalah 3-0. Nah, membalikan keadaannya jadi susah di Bandung. Padahal di Bandung mereka menang, tapi 1-0. Ya, dan ada kartu merah pula. Coba kalau misalnya di Ratchaburi atau di Thailand mereka kalah 1-0 atau let's say 2-0 deh. Itu lebih mudah untuk membalikan keadaannya di Gebela, karena di Gebela mereka musim ini nggak pernah kalah. Nah, musim ini pasti mereka melirik ke sana. Nggak mungkin nggak. Ya terlalu aneh kalau mereka tidak punya apa ya, ambisi untuk lebih baik lagi. Nah, ini yang kita akan lihat nih. Pasti pemain akan di apa ya, dirombak lah ya. Mungkin mungkin nggak dirombak, tapi akan ada yang dilepas, akan ada yang dibeli. Udah pasti itu ya. Karena ada beberapa pemain yang nggak jalan seperti Sergio Castel. Ini salah satunya, bahkan John Marks juga nggak jalan gitu. Jadi menghadapi tantangan yang lebih tinggi, ya memang butuh waktu. Kalau sedikit kita mau bernostalgia di Eropa misalnya di Liga Champions, itu kita lihat bagaimana Chelsea di bawah Abramovich itu butuh waktu kan. Berkali-kali tersandung dulu, gagal lagi, hampir berhasil, gagal lagi. Even City seperti itu. Di bawah pohon duit mereka Jack Mansur dengan pelatih top mereka Guardiola berkali-kali mencoba, sempat masuk final 2021 gagal, 2023 akhirnya berhasil. Dan saya rasa eh, Persib akan menjalani itu, akan apa ya, bukan saya bilang nggak akan berhasil ya, karena berat ini Piala Asia nih, tapi saya yakin mereka akan bisa progres time by time. Mungkin kemarin 16 besar, mungkin nanti 8 besar, pelan-pelan, dan ya mungkin suatu saat mereka akan menjadi yang terbaik di Asia. Baik, tidak ada yang tidak mungkin ya. Perlahan, konsisten, nanti pasti bisa berhasil. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Harpa Haris Paredes sudah berbincang bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.